Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali lagi di podcast Halsel Lawyers Club yang diinisiasi oleh Genpro dan bekerjasama dengan Kominfo. Bersama saya Maulana Patrasa akan 1 jam 30 menit ke depan. Tora akan bercerita soal ekonomi Halsel, bagaimana peran kebijakannya, bagaimana akselerasi pengusahanya begitu ya, pedagangnya ya. Sehingga beberapa hal akan Toran diskusikan, Toran akan bercerita santai. Dan tentunya karena ini bukan kacamata Maulana yang harus saya sendiri begitu, tentu ada narasumber kira-kira ya. Jadi saya sudah dihadirkan narasumber yang begitu luar biasa yang akan menemani Toran selama 1 jam 30 menit ke depan untuk Tom cerita santai kira-kira. Di sini ada Bapak Hamdani Uma Ternate, sarjana hukum begitu ya. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Selatan. Tepuk tangan dulu lah. Baik, selain itu ada ini, kalau yang satu ini saya mau panggil Pak Dir, mau panggil Ustadz, ataukah yang mana itu? Ada Pak Direktur Justice Lembaga Bantuan Hukum Justice Maluku Utara. Beliau ini adalah Ketua Justice Maluku Utara. Yang pada kesempatan ini akan sama-sama tuh bercerita soal bagaimana akibat hukum pelaku usaha, kira-kira gitu ya. Dan sebagai praktisi hukum, beliau cukup aktif dalam pendampingan hukum, itu cukup aktif beliau. Jadi memang tepat untuk membicarakan nanti spesifikasi pembicaranya pada dampak hukum pada pelaku usaha gitu ya. Dan tak kalah muda, anak muda yang memang terus aktif di ruang-ruang komunitas dan juga sekaligus sebagai pelaku usaha. Ada Ivan Barber, Ivan Given. Beliau ini memang salah satu, selain orang lihat dia seliweran DP konten-konten soal komunitas, ada juga DP konten-konten soal DP usaha. Nah itu tanya-tanya bagaimana anak muda untuk mengakselerasi DP nama? Usaha. Apa saja Van usahanya Van? Oh langsung saja. Oke. Apa? Usaha saya pertama itu di bidang industri jasa, barbershop. Oke. Kebetulan itu barber pertama di Maluku Utara, di Halmahera Selatan yang benar-benar memang proper gitu. Selain barber, ada coffee shop. Ada coffee shop dan apalagi komunitas. Jadi komunitas itu bagian dagang atau memang itu beda? Instrumen pendukung sebenarnya. Makanya soalnya saya pertanyaan dagang sampai komunitas itu kan nanti orang berpikir, jangan sampai komunitas jadi dagang lagi. Harusnya bisa, semua bisa jadi bisnis. Tapi betul, maksudnya orang baca cerita santai, izin saya Pak Dir, saya panggil Pak Dir saja ya, nanti kan mungkin ada ini. Tugas editor. Tugas editor, tugas Toms lah ya untuk menyelesaikan hal itu kan benar Toms. Itu cerita santai saja. Siapa saya izin Pak Dir, Van. Siap. Saya akan memulai, orang kan bicara ekonomi tanpa lepas daripada pemerintah daerah. Betul. Apalagi misalkan orang ini sirkulasi putaran ekonomi itu sangat bergantung pada APBD itu. Ya kan begitu ya? Nah, khususnya ternyata orang ini tak hanya sektor tambang yang luar biasa. Sektor pariwisata itu jauh. Gokil sekali, ya kan? Kalau iki bahasa goks. Kira-kira begitu. Jadi luar biasa. Nah, tanya kira-kira untuk mengakselerasi pertumbuhan atau bagaimana mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata, kira-kira apa sih ada hal-hal yang boleh berbagi dengan masyarakat Halmahera Selatan kira-kira? Berbicara terkait dengan bagaimana memperhatikan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan di Halmahera Selatan. Ini yang sementara kita lakukan. Pertama itu aksesibilitasnya kita coba perbaiki dengan segala transportasinya, kemudian akses jalannya dan sebagainya yang sementara pemerintah daerah sementara membangun. Kemudian dari sisi akomodasinya kita coba untuk bagaimana destinasi pariwisata ini kita membangun akomodasinya yang memang betul-betul, karena ketika kita bicara something to do, itu apa yang mereka lakukan dan something to see itu terkait dengan kesiapan sarana prasarana itu sendiri. Nah ini yang menjadi titik dasar kita di pariwisata untuk coba untuk
terus berusaha untuk memperbaiki dari sektor pariwisata, karena memang tujuan pariwisata ini kan semua orang sudah tahu bahwa bagaimana kita meningkatkan. Apalagi misalkan di sisi informasi publiknya ini juga penting juga. Misalkan ya, kayak kalau di sisi informasi publik untuk mengkampanyekan beberapa titik-titik spot-spot tempat wisata kan juga perlu untuk mengakselerasi informasi-informasi publik itu agar wisatawan bisa tahu begitu ya. Jadi terhanya sekedar lebaran kontumpi ke sana di Sibylla Beach dan kawan-kawan, padahal masih banyak sebenarnya tempat wisata yang bisa diakselerasi lebih jauh. Mungkin begitu. Betul sekali, Bung Rik. Karena memang sampai sekarang pun kita mencoba untuk mendesain itu, karena memang yang paling ketika kita coba untuk mencari sebuah permasalahan yang paling utama, paling krusial sebenarnya masih lemahnya promosi di Halmahera Selatan terkait dengan potensi begitu besar, tapi ruang untuk kita mempromosikannya ada. Sementara ini kita jalan dengan ada mungkin dari secara online kita coba untuk membangun, ada website Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kita mencoba untuk memberitahukan kepada halayak, kepada masyarakat umum bagaimana kesiapan pariwisata Halmahera Selatan. Yang paling utama sih sebenarnya kita lebih fokus ketika umpama pariwisata ini dia bisa berkembang. Saya yakin dan percaya pergerakan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat itu akan berjalan dengan sebagaimana masuk. Termasuk UMKM dan misalkan ekonomi kreatif. Van, di sisi UMKM iklimnya menurut pedagang anak muda ini kira-kira bagaimana? Iklim ekonomi dan ekonomi kreatif lah. Saya akan mungkin menceritakan tentang bagaimana saya memulai usaha saya di 8 tahun terakhir. Oh, itu ini yang curhat nih. Iya, curhat. Ini bisa memberikan perspektif ya. Oh, gitu. Ini bukan, sambil lalu bukan, berbagi ya, sharing ya, session gitu. Ini ya. bukan edukasi tapi bakalan memberikan perspektif yang lain gitu. Jadi di 8 tahun yang lalu itu saya coba membuka industri jasa barber, di mana barber 8 tahun yang lalu itu mungkin masih asing di sini. Saya buka barber, pernah ada satu customer itu yang datang, saya bisa cabut gigi di sini. Nah, artinya industri barber itu masih asing gitu. Sama halnya mungkin dengan spot-spot wisata yang di sini, makanya butuh promosi. 2 tahun itu saya coba branding identity personal saya, personal branding, dan bagaimana branding dengan branding itu orang bisa menggeser kebiasaan cukur di tempat konvensional misal. Nah, jadi pas dia datang saya bilang, oh berarti di sini barber belum ditahu. Saya coba buat kontennya. Mungkin dengan Bapak Tikamang juga kemarin sempat juga membantu saya untuk bagaimana mengkampanyekan tempat cukur modern. Alhamdulillah kemarin setelah dari konten situ banyak sekali yang datang. Sehingga saya bilang untuk media digital ini kita perlu sekali Pak Sek dalam hal branding dan mempromosikan tempat wisata dan usaha begitu. Jadi dia sinergi sih, ada satu sisi tanpa kan peningkatan pariwisata itu kan juga harus dia punya dampak ekonomi terhadap UMKM misalkan, termasuk ya orang datang bergunting misalkan begitu ya. Dan soal ini kan tadi soal iklimnya. Apa ya? Sebelum sampai ke sana, Pak. Sebelum sampai ke sana tuh saya tuh sampai ini masyarakat juga pengen tahu apa perbedaan tukang gunting biasa dengan barber. Ini juga karena kan terhadap tukang ampun. Ini kalau maksudnya di hadapan masyarakat Halmahera Selatan dari Gandhi sampai di Mandioli kan kira-kira gitu. Kira-kira perbedaan barber dengan apa tuh gimana? Soal perbedaan ini mungkin saya pernah bahas di beberapa podcast waktu di Makassar dulu saya bahas ini. Saya ulangi lagi mungkin di Bang juga kemarin. Nah, saya biasa menganalogikan dia barber ini ibarat jasa persalinan. Nah, persalinan ini kan kalau zaman dulu itu ada dukun. Nah, di era modern dan sains yang maju saat ini tuh ada dokter, gitu. ada bidan. Oh, bidan. Nah, ini dua hal yang sama sama-sama membantu proses persalinan. Namun pada proses eksekusinya satu berdasarkan experience, bidan dukun berdasarkan experience, sementara bidan ini bukan hanya experience tapi ada teori dan peralatan yang memang benar-benar proper. Nah, persis itu sebenarnya perbedaannya dari kalau dari fungsinya sama-sama merapikan rambut. Namun dalam proses kerjanya mungkin kalau saya bisa mengklaim bahwasanya orang bisa barbershop harusnya bisa profesional karena ada beberapa sertifikasi yang bisa diambil. Jadi pas saat eksekusinya orang ada konsultasi dulu. Kira-kira saya biasa tanya, pekerjaannya apa, kebiasaan setelah bangun tidur itu, kan biasanya kita rapikan rambut nih, dia ke kanan atau ke kiri begitu.
Jadi ada proses-proses dalamnya untuk mengeksekusi seperti Jadi ada edukasi juga di Ada dalamnya. edukasinya. Bukan hanya sekedar produk, gunting gitu. produk. Oke. Ada Jadi apa- referensi yang kita kasih lah begitu. Jadi lanjut tadi iklim bagaimana iklim? Nah, iklim. Ini, jadi kalau saya analogikan pertama kali saya masuk itu medannya tuh susah. Nah, Iklimnya itu gersang karena ya memang namanya itu buka jalur ini ya, namanya itu orang buka jalur. Saya pas buka itu banyak customer anak-anak muda mungkin yang melek digital mungkin ya, yang selalu Instagram itu memang sangat masif kampanye-kampanye tentang industri barber. Kalau saat ini mungkin coffee shop, makanya banyak sekali skena-skena barista ini. Nah, banyak teman-teman yang datang karena saya menggunakan wifi pada saat itu, mungkin di tempat konvensional belum ada wifi ya. Nah, itu salah satu memang yang bisa mendatangkan selain untuk bagunting, dorang bahanger. Nah, kawan-kawan yang ada di sini dorang bahanger wifi, saya lihat mereka. Saya bilang, ini sebenarnya mereka datang bukan hanya bisa saya gantengkan mereka, dan bukan hanya bisa dorang pakai wifi bahanger. Pas ada yang makan sampai pasang hamuk, Bung. Dong pasang hamuk. Saya bilang, kayaknya bagus ini. Saya bercerita secara persuasif dengan mereka, saya identifikasi orientasi mereka, saya identifikasi bakat mereka. Ternyata luar biasa potensi mereka. Nah, di komunitas ini lahir dari customer saya ini nih, anak-anak muda yang memang kebetulan tidak berkesempatan untuk berkuliah, begitu. Jadi itu dari industri barber kemudian lahir sebuah komunitas yang dimana menjadi wadah kawan-kawan untuk berekspresi, begitu. Nah, dengan bangun komunitas itu, kalau saya bilang ketika hujan, mereka bisa misal hujan orang malas keluar, mereka yang membantu saya untuk promosi sebenarnya. oke. Jadi itu peluang. Peluang. Peluangnya di sana. Dari situ lahir lagi coffee shop. Nah, Oke. yang kerja di coffee shop juga itu kawan-kawan komunitas. Jadi setelah infrastrukturnya, maksudnya kalau saya bilang proyeksinya ke Pemda nih, infrastrukturnya saya bangun, tempat usahanya nih, kemudian jadi wadah, terus kita bisa secara kolektif mengekspresikan hasrat. Jadi memang sama halnya dengan pariwisata. Jadi harus mau tak mau, suka tak suka, pariwisata itu kan harus menumbuh kembangkan perekonomian di tempat itu gitu. Sama juga misalkan sampean badagang Ya. juga harus ya dia berdampak pada komunitas ternyata. Awalnya kalau tong lihat Ivan PCD tadi kan peluang-peluang itu rupanya juga dia berdampak pada teman-teman komunitas. Tapi memang iklimnya dia tunggal atau sekarang sudah mulai banyak sekali. Alhamdulillah. Nah, ini dia luar biasa kekuatan secara kolektif kalau orang bergerak sama-sama ternyata. Sama customerku itu awalnya tuh abang setiap orang datang, 50.000, wah ini cuan semua nih. Ternyata setelah saya bangun komunitas, saya dapat lebih daripada itu. Selain mereka bantu promosi dari mouth to mouth, kemudian saya dapat keluarga baru begitu. Saya dapat keluarga baru. Dengan mereka saya bisa mungkin kerjasama kemarin dengan Pak Sek, saya bangun portofolionya, dan alhamdulillah menjadi integritas yang kami dipercayakan untuk menyelesaikan beberapa kegiatan. Seperti itu. Jadi berapa modal, Van? Biasa ini pertanyaan yang relatif sensitif. Cuman perlu juga kan, ini kan bagian dari edukasi. Siapa tahu kan begini nih, kan tersama orang akan sama dengan Ivan. Betul. Kan begitu ya. Sama orang. Dia mungkin ada orang yang punya modal dalam bentuk uang, tapi Ivan ini kan punya modal kreativitas, udah punya modal inovasi begitu. Kan tersemua orang punya hal itu. Ada juga orang akselerasi dagangnya melalui modal yang cukup, terus butuh manajemen keuangan yang baik begitu ya. Cuman kerap kali begitu, orang tuh punya problem sebenarnya. Pedagang-pedagang itu punya problem dengan bagaimana mengakses modalnya, dan tak jarang ketika ke bank muncul banyak sekali persoalan perbankan begitu kira-kira. Di sini sudah ada praktisi hukum begitu ya, yang akan baca cerita. Kalau teman menjelaskan itu kan nanti terkesan macam tong seminar kah, workshop kah. Benar-benar santai bang ya. Ya begitu. Jadi kira-kira bisa tong baca cerita soal itu, tong berbagi pengalaman soal kira-kira apa sih sesungguhnya yang kejadian-kejadian khusus. Ini kalau kejadian khusus pada saat momen pilkada dan sengketa MK nanti lu kira tuh bicara MK lagi kan ada begitu. Itu jadi kira-kira apa yang ada kasus-kasus apa yang kemudian bisa orang bisa sharing bersama, dan kira-kira harus kalau dihadapkan seperti itu mestinya bagaimana? Ya, terima kasih ya Bung Maulana.
pengamatan saya memang terhadap para pelaku usaha di Halmahera Selatan ini, ada beberapa hal yang menjadi catatan menurut saya selama ini luput dari perhatian pemerintah daerah. Yang pertama, para pelaku usaha di Halmahera Selatan ini masih banyak yang punya ketergantungan terhadap perbankan di Halmahera Selatan dalam hal modal usaha. Nah, ketika dalam konteks masih punya ketergantungan terhadap modal usaha itulah, pasti ketika berhubungan dengan bank, di situ hadir yang namanya akad perjanjiannya. Sebelum kemudian bank sebagai pihak kreditor dan para pelaku usaha sebagai pihak debitur. Nah, ini ada konsekuensi hukum yang luar biasa. Konsekuensi hukum yang saya maksudkan itu, saya mengamati beberapa bank yang ada di Halmahera Selatan ini. Coba kita lihat kalau kita berkunjung di bank-bank, banyak tuh yang terpampang di dinding informasi, banyak aset-aset jaminan para pelaku usaha yang kemudian disita dan sebagainya. Nah, ini catatan yang menurut saya cukup memprihatinkan. Saya memperhatikan dalam akad perjanjian, kalau kita bicara soal akad perjanjian ini kan adalah poin-poin yang menjadi kesepakatan bersama, baik pihak kreditor maupun pihak debitur. Nah, ada yang luput sebetulnya. Yang luput itu adalah ternyata poin-poin yang menjadi akad perjanjian dalam dokumen kredit itu yang kemudian tidak dipahami betul oleh para pelaku usaha atau sebagai Jadi hanya baca tanda tangan, hanya baca tanda tangan, bahkan terbaca ya, hanya disodorkan dan tanda tangan begitu ya. Wih, ini kalau Panjang. kalau sampai Pak Diri bilang ini tulisan kecil dan pernah ya akses modal. itu kan tulisan kecil sekali itu, ya, dan tidak jelas tulisannya. Soalnya sampai detail tulisan kecil, Pak Diri tahu kan berarti. Pengamatannya jauh berarti. Silakan. Sehingga banyak sekali poin-poin yang menjadi semestinya itu menjadi komitmen bersama antara kreditur dan debitur, itu tidak seperti itu faktanya. Itu hanya menurut saya ya, hanya sepihak. Memang kita mengakui bahwa bank sebagai kreditur pastinya tidak menginginkan di kemudian hari dia kemudian dirugikan ya. Demikian juga pihak kreditur, pihak debitur juga akan punya harapan yang sama, tidak akan menginginkan dirugikan di kemudian hari. Namun kemudian pada faktanya ya, saya melihat memang tanpa dia sadari ada konsekuensi besar yang tiba-tiba, konsekuensi hukum yang tiba-tiba dia kaget. Tiba-tiba datang surat untuk Kemudian lelang. Nah, ini kan bahkan tanpa ada eksekusi pengadilan, tanpa ada penetapan eksekusi pengadilan ya. Nah, ini kemudian menurut saya harus menjadi perhatian. Jadi semacam ada perlindungan hukum dari pemerintah daerah, ada solusi gitu. Nah, bagaimanapun datang fakta-fakta samping atau dinamika seperti ini juga harus menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Apakah itu memberikan, pemerintah daerah itu bisa tidak menjadi mediator antara pihak perbankan dengan masyarakatnya, pelaku-pelaku usaha. Nah, itu. Ya itu keren karena memang agak jarang ya kadang-kadang penyelesaian kredit perbankan itu kan langsung datang tuh orang kredit datang ke rumah untuk segala macam itu ya. Memang perlu adanya intervensi pemerintah daerah. Paling tidak melakukan mediasi untuk mencari jalan keluar terkait hal itu begitu. Jadi bantuan-bantuan terhanya sekedar Baras dan kawan-kawan begitu. Ya kan? Tapi boleh dalam bentuk mediator yang seperti itu. Jadi bisa bikin pendataan ya, siapa-siapa yang orang-orang yang biasa kan kelihatan tuh orang-orang yang kredit kalau misalnya dia sudah didatangin oleh bank misalkan, dia bisa nanti kemana, ke dinas mana agar memfasilitasi dia memediasi dengan pihak bank. Nah, sebelum tahan dulu nih, sebelum nanti itu bicara lebih lanjut soal ekonomi Halmahera Selatan dan dampaknya,
berikut kebijakan akselerasinya. Sepertinya ada audiens kalau mau bertanya, boleh. Tuh. Audiens ini bisa masuk frame dan masuk frame tak apa-apa. Yang penting dengar suara saja. Iya. Jadi tidak perlu masuk frame juga tak apa-apa. Yang penting 7.000 untuk suara orang dapat dengar. Begitu. Masuk frame kita ada juga tidak apa-apa. Tuh. Orang lanjut dulu mungkin, Bu. Ada kita ada. Kalau belum, saya lanjut nih. Ada. Oh ada. Mau masuk frame apa di luar frame? Boleh masuk frame kayaknya. Oh, Karena masuk kebetulan frame cantik boleh. sekali yang mau bertanya ini. Kali, coba. Wah, dia pakai kacamata kayaknya sama dengan. Oh, tidak sama sedikit baru semua pakai kacamata nih. Sorry, saya tidak akan bahas masalah kacamata. Oke, silakan yang mau bertanya soal ekonomi. Di situ boleh, di sini boleh. Ini soalnya kan tuh bicara soal tadi Ivan kasih apa peluang yang bisa dilakukan anak-anak muda terkait dengan pengembangan ekonomi, pembangunan ekonomi kreatif ya, badagang itu, badagang yang kreatif itu kira-kira bagaimana tuh? Silakan. Deng, siapa nama? Nama saya Mia. Mia. Halo Mia. Oke. Jadi Apa, ini Mi? pertanyaannya ke semua pihak ya. Nanti bisa dirangkumkan dengan yang pertama, apakah ada sinergi antar semua stakeholder untuk mendukung pembangunan UMKM, kemudian komunitas kreatif sekaligus dengan pariwisata dari Halmahera Selatan. Yang pertama, yang kedua itu apakah ada strategi khusus untuk mempromosikan hal saya ini sebagai destinasi wisata berbasis komunitas kreatif, industri kreatif sekaligus dengan UMKM-nya gitu, supaya saling memberdayakan gitu. Oke, terima kasih Mia. Luar biasa. Pertanyaan ini tidak perlu saya ulang karena saya pikir saya punya narasumber PDA tangkap luar biasa begitu. Jadi saya akan memulai dengan Pasek dulu kira-kira karena ada singgung. Kira-kira misalkan tadi apa ya membutuhkan kolaborasi Sudah stakeholder? pernah kolaborasi dan Terus bagaimana kemudian yang strategi? kedua soal apakah ada strategi khusus untuk pariwisata ini juga menggait teman-teman komunitas untuk lebih luas lagi begitu ya, kira-kira ya. Kira-kira gimana Pak Sek? Ya, terima kasih lagi untuk Pak Ali. Jadi berdasarkan pertanyaan dari teman kami tadi, Mia, memang untuk terkait dengan apa yang ditanyakan tadi menyangkut dengan bagaimana peran kita, memang usaha kita selama ini di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Halmahera Selatan itu untuk sampai sekarang pun mencoba untuk membangun kolaborasi dengan teman-teman komunitas semuanya, membangun komunikasi secara utuh karena memang bentuk kolaborasi itu ya kami pemerintah daerah, pelaku jasa usaha pariwisata maupun dan sebagainya sampai sekarang pun kita sementara jalan untuk terus melakukan komunikasi intens dengan teman-teman ekonomi kreatif. Kemarin juga hadir pada hadir di sana. Apa Babang? Aktif. Kegiatan aktif itu kita sudah sempat hadir untuk bagaimana karena memang butuh pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Apalagi kita bicara promosi pariwisata, teman-teman komunitas lah yang harus bagaimana membangun pola komunikasi kan dengan berbagai jejaring mereka sendiri. Nah ini yang terus kita coba untuk kembangkan ke depannya. Yang jelas bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selalu terbuka dan mungkin Ivan juga pernah dan teman-teman komunitas yang lain sudah bagaimana tingkat komunikasi dengan kita di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kemudian terkait dengan bagaimana cara mempromosikan dan apa yang akan dipromosikan untuk kategori. Kalau ini saya bicara terkait dengan branding secara utuh Halmahera Selatan. Kita sementara lagi meramu sebenarnya. Secara konteks kita sementara lagi meramu bagaimana itu menjual Halmahera Selatan. Nah ini yang sebenarnya yang dibutuhkan adalah bagaimana input dari teman-teman komunitas sebenarnya. Pariwisata tidak akan bisa berbicara terkait dengan bagaimana membangun konsepsi promosi pariwisata tanpa keterlibatan teman-teman komunitas. Apalagi yang terkait dengan teman-teman pers. Ketika kita bicara kolaborasi secara pentahelix maupun nanti masuk, kalau Halmahera Selatan sudah masuk kategori pentahelix semuanya. Nanti kalau teman-teman dari praktisi hukum dan sebagainya itu baru kita kemudian bagaimana membangun hexahelixnya dan sebagainya. Yang jelas bahwa
teman-teman komunitas ini punya peran sebenarnya, punya peran untuk membangun. Saya ambil contoh kecil begini. Ketika berbicara salah satu destinasi pariwisata yang ada di dekat-dekat Arang, di Nusara ini, teman-teman pasti punya data, teman-teman kreatif di bawah ini pasti punya data sampai sejauh mana sebenarnya Nusara ini sudah terpromosikan. Pasti punya data. Kami juga punya data sebenarnya. Ini yang butuh ada sandingan data yang kita nantinya mengkonsepsi secara utuh bagaimana mempromosikan destinasi pariwisata yang punya keunggulan masing-masing. Jadi catatan sebenarnya sampai sekarang pun ada, kemarin kita coba untuk membangun karena ada merubah arah tujuan dan kebijakan di Dinas Pariwisata Kebudayaan karena kita menyesuaikan nanti dengan RPJMD 2025-2030 terkait dengan arah kebijakannya. Pertama adalah bagaimana kita menguatkan regulasi di daerah. Regulasi daerah ini penting karena terjemahan undang-undang tentang ekonomi kreatif ini, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 ini harus ada regulasi daerah yang juga menguatkan supaya teman-teman komunitas di daerah itu punya perlindungan secara hukum. Jadi benteng hukumnya ada. Kita berbuat seperti apa, kita punya benteng hukum. Nah, ini yang harus kita coba untuk membangun. Paling tidak pertama itu harus ada regulasi di daerah yang menguatkan, baik di sisi ekonomi kreatifnya maupun di pariwisatanya. Apa yang kita mau bangun? Ketika kita bicara dan fokusnya pariwisata, apakah hanya Nusara atau ke destinasi yang lain? Harus juga ada regulasi daerah yang menentukan bagaimana destinasi pariwisata unggulan daerah ini diterjemahkan dalam sebuah produk hukum daerah. Supaya kita sama-sama fokus ekonomi kreatif dengan regulasinya. Kita bekerja secara bersama-sama bagaimana mempromosikan umpama 5 destinasi yang kita bangun umpama. Sementara ini kan terkait dengan Lele, Guraici, Tawale, Nusara, Telaga Manggayang, dan Widi. Ini kalau dikuatkan dengan produk hukum daerah, peraturan daerah yang terkait dengan destinasi pariwisata unggulan daerah, berarti secara otomatis kita punya payung hukum dan kita bergerak sesuai dengan arahnya. Apalagi kalau teman-teman ekonomi kreatif sudah punya payung hukum, ya kita bergerak sama-sama. Saya yakin dan percaya 2 atau 3 tahun ke depan pariwisata daerah selatan bisa berkembang secara utuh. Dan itu termasuk di dalamnya include dengan ekonomi kreatif. Karena memang kalau orang mau lihat satu tanpa wisata itu dia terkenal atau misalkan dia booming, itu rupanya bukan kebanyakan ya, itu bukan karena pemerintah yang dorong, tapi karena traveler yang mempublikasi teman-teman komunitas di tempat itu yang kemudian mengakselerasi itu. Kebanyakannya begitu ya. Paling tidak pariwisata punya plan konten bersama teman-teman komunitas, kira-kira 5 destinasi tadi begitu ya. Ini sambil lalu ada di sini kan, tuh baca itu. Siapa tahu ada punya plan konten untuk 5 destinasi itu tuh yang bisa di-sharing dengan teman-teman komunitas. Kan bagaimana Mia? Tuh kira-kira begitu ya. Jadi siapa tahu bisa demikian ya. Saya bisa tambahkan sedikit ya, mungkin Bung Lik. Terima kasih karena memang ini nanti tetap pelibatan secara utuh teman-teman, kita berkolaborasi secara utuh, baik itu pemerintah daerah, teman-teman komunitas, kemudian jasa usaha pariwisata, kemudian insan pers dan sebagainya. Kita sama-sama untuk kroyok ini barang. Kroyok ini terkait dengan bagaimana kita membangun pariwisata. Yang jelas bahwa saya yakin dan percaya umpama 5 destinasi ini sudah ada regulasinya, kemudian ekonomi kreatif sudah ada regulasinya, kita bekerja bersama-sama. Paling tidak tujuan pembangunan pariwisata terkait dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat bisa tercipta. Destinasi pariwisata unggulan kita bicara akan terkait di situ adalah bagaimana membangun desa wisata. Pasti akan membangun desa wisata di lokasi dekat destinasi itu. Kita desa wisata kita bisa membangun di situ. Itu pemberdayaan masyarakat juga di situ. Kemudian ekonomi kreatif membangun dengan bagaimana mengolah produk yang menjadi ciri khas di daerah. Sudah harus berinovasi. Di sini dituntut untuk inovasi teman-teman komunitas. Bagaimana kopi itu dijual, yang punya latar belakang histori, latar belakang sejarahnya yang begitu kuat. Kita pasti percaya 2 tahun ke depan kalau ini kita sama-sama berkolaborasi dan ini kita boomingkan, saya yakin dan percaya Halmahera Selatan untuk pariwisata bisa berkembang begitu luas. Luar biasa. Tong, seputar ada harapan luar biasa tuh bagi komunitas RPJMD 2025 sampai 2030 ada 5 destinasi wisata yang barangkali Dinas Pariwisata bisa ajak teman-teman komunitas bikin DP plan konten dong untuk promosi terus. Jangan lupa terus. Nah, cuman apapun itu, orang ini kan dalam negara yang sangat formal. Apapun tuh tindakan harus ada regulasinya begitu. Nah, termasuk apa yang disampaikan Pak Pariwisata tadi, harus ada regulasi untuk mendorong teman-teman komunitas, terus kemudian
di pariwisata itu sendiri begitu ya. Regulasi apa nih, Pak Dir? Iya, memang harus ada produk hukum daerah. Dalam produk hukum daerah ini, saya mungkin berpikir lebih ke bagaimana kehadiran destinasi itu kemudian lebih mengangkat kultur kita di daerah, ya kebudayaan. Jadi ada nilai-nilai kultural yang harus kita pertahankan di situ. Bagaimana regulasi atau produk hukum daerah itu bisa mengatur dengan baik tatanan perilaku sosial kita di dalam daerah ini, sehingga potensi-potensi terjadinya kriminal atau pelanggaran hukum itu bisa diminimalisir, atau bisa ada aturan yang kemudian itu bisa memberikan konsekuensi atau efek jera terhadap pihak yang tidak bertanggung jawab, atau bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai kultural kita dengan kehadiran pariwisata yang ada di Halmahera Selatan ini. Saya mungkin lebih berpikir ke arah itu, karena memang rupanya beberapa waktu lalu saya berdiskusi dengan dari sektor segmen pasar dan kepariwisataan dari Kementerian Pariwisata itu, memang ternyata pariwisata RI itu lebih memiliki harapan bagaimana kehadiran pariwisata di berbagai daerah itu agar supaya kulturnya yang diangkat, gitu. Sehingga bisa ditampakkan bahwa inilah Indonesia ini. Jadi modernitas yang dimunculkan di dalam tampilan pariwisata itu bukan hanya modernitas yang memang adopsi dari luar gitu, tetapi memang inilah asli kita Indonesia gitu. Sehingga dengan harapan untuk kepentingan itu memang penting sekali ada desain produk hukum daerah gitu, untuk memberikan perlindungan terhadap baik itu di bidang pariwisata maupun di ekonomi kreatif. Kayaknya rupanya penting juga misalkan ada, kalau kita bicara perda itu kan dengan 30 orang di daerah dengan kepala yang berbeda-beda itu kan susah tuh. Tarik menarik tuh, panjang sekali tuh. Paling tidak peraturan kepala daerah. Untuk bisa mengakselerasi itu. Apakah dalam bentuk perlindungan hukum ataukah mempercepat akselerasi komunitas? Contoh misal ada peraturan kepala daerah atau semacam surat keputusan bupati begitu bahwa komunitas ini masuk hibah. Ya kan? Nanti dikhususkan kan, nanti di normanya bisa dikhususkan untuk peningkatan pariwisata. Jadi misalkan ya teman pariwisata didukung dengan teman-teman komunitas dan diatur melalui peraturan bupatinya. Jadi hanya kemudian ya seks saja yang kayaknya kira-kira begitu tuh. Kan kerap kali begitu tuh. Kan pariwisata kan hanya dinas pariwisata juga. Dia berhubungan dengan lingkungan, berhubungan dengan perindak, berhubungan dengan segala macam dinas. Seharusnya kesadaran orang terhadap orang ini hanya nikel, tapi pariwisata. Core-nya harus dinas pariwisata. Kan begitu. Dan itu harus didukung dengan peraturan bupati. Kalau Pak Sek bicara, oke lah, orang kolaborasi. Tapi kan kalau peraturan bupati keluar, seluruh dinas kerja untuk itu kan, untuk peningkatan pariwisata. Karena apa yang tong mau andalkan selain nikel? Nikel kan tong harapnya DBH saja, bukan PAD loh, ya kan? DBH, pajak, retribusi provinsi, DBH lagi. Apa yang harus tong dapat dari PAD? Kalau bukan para destinasi pariwisata. Dan pariwisata harus mendukung teman-teman pedagang-pedagang UMKM, ekonomi kreatif, teman-teman komunitas. Itu penting sekali. Rasa-rasanya kalau RPJMD 2005 sampai 2030 fokus pada PAD-nya. Orang kan kadang-kadang kerap kali fokus pada dana perimbangan. DAU. Ya kan? Ke kementerian tong lobby cuma lobby doi. Kan gitu toh? Tuh pernah lobby program kira-kira apa gitu, kira-kira gitu ya, untuk bisa mengakselerasi PAD. Selama ini kan padahal tuh tahu entry point orang sebenarnya pariwisata. Kalau tuh bicara pariwisata tentu dengan kebudayaan dia mengikut, tentu dengan kreativitas anak-anak komunitas gitu ya. Ya mudah-mudahan ke depan pemimpin yang baru begitu punya harapan bahwa lokusnya adalah pariwisata, karena pariwisata itu bukan hanya sekedar perekonomian tumbuh, tapi dia membangun manusia karena bicara budaya di sana. Kira-kira. Kalau pandangan Mas Ivan bagaimana kira-kira? Sebenarnya mungkin tadi saya menanggapi
kalau dari apa? Dari Abang Ongki tadi dia bilang bagaimana kira-kira produk hukum ini bisa searah dengan culture. Saya sepakat sekali itu. Itu sebenarnya kalau dalam bisnis mungkin namanya USP. Unique selling point itu harus ada. Apa itu? Biar- USP itu unique selling point, di mana misal ada fokus 5 destinasi tadi yang Pak Sek bilang tadi. Mungkin bisa misal destinasi ini. Dia kalau untuk ke sana dibuatkan peraturannya, dia harus menggunakan transportasi ini yang menjadi oke. culture-nya ini di sini. Iya, betul. Kalau dia ke sana dia harus pakai ini. Jadi aturan-aturan itu yang kemudian Oke. mengerucut ke unique selling point tadi. Sehingga misal apa sih yang membedakan misal orang ke dermaga biru, misal ya, sorry saya sebut dermaga biru dan dermaga apa? Dermaga merah. Padahal ini sama-sama. Tapi kita pernah bayangkan tidak kalau ada sentuhan pemerintah di situ. Kalau ke dermaga biru, kan harus pakai ini. Kalau taruh pakai ini menjadi pelanggaran. Nah sehingga itu menjadi unique selling point-nya itu. Oh kalau saya ke sana bukan hanya pantai yang saya dapat, ternyata kendaraan ini yang harus saya bisa ini. Ya, seperti- Misal, hal yang sekarang ini hilang misal yang beca. Ya, Beca itu beca, dulu. betul yang tadi. Beca itu dulu. Waktu saya ke bacaan pertama kali itu SD. Serius. Saya pulang di sana yang tiring-ngeng itu tuh beca dengan salonnya gokil sekali. Ada yang pakai pionir, Pak. Gokil saya bilang. Beca di Halmahera Selatan pakai pionir. Ya, itu. Kemudian setelah Lebaran itu 3 hari itu kan dulu itu baronda keliling itu. Nah itu sebenarnya menjadi unique selling point juga sebenarnya. Iya, Ketika betul. orang proyeksikan di 5 destinasi tadi yang orang identifikasi culture-nya sebenarnya apa di sana. Misal mungkin baju ikan dengan apa begitu. Kita bisa konsepkan sama-sama mungkin. Iya. Kebetulan Bung Lik, kemarin baru saja orang deklarasi kerjasama juga dengan Dinas Pariwisata membersamai orang di kegiatan yang temanya itu from community to integrity. Di mana alhamdulillah kegiatan kemarin orang internal komunitas di sini orang sudah bisa duduk bersama dan bekerja kolektif untuk mensukseskan itu. Ada salah satu komunitas yang orientasinya itu memang di khusus pariwisata. Mereka punya katalog, namanya tuh Kakaramiang Fun Camp dan satunya itu Saruma Dive. Saruma Dive itu bagaimana dia explore biota laut. Itu gokil sekali. Mereka punya katalog. Jadi pernah itu hari ada yang datang ngopi di CP Cafe itu hari. Kebetulan ada kawan juga dari Saruma Dive. Nah kebetulan datang ngopi itu orang WCS yang kebetulan bersama itu orang di event kemarin. Dia kasih dong data-datanya di mana sih misal kalau di Widi itu di mana spot-spotnya. Dia Iya. punya foto-foto juga. Nah itu gokil sekali kalau kita orang bisa kolaborasi tuh. Yang pentingnya ada regulasi yang Regulasi paling penting. begitu ya. Yang menjamin orang. No? Ya ini penting juga ke depan. Ini Pedir orang yang selalu bersentuhan dengan pemerintahan. Kira-kira apa yang bisa diusulkan begitu? Musliman komunitas kapok. Saya sebisa ini ya, menghayal bagaimana semua komponen di daerah ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, sehingga saya punya hayalan ke depan dengan pemerintahan yang baru ini bisa apa yang menjadi problem di Halmahera Selatan ini, pemerintah daerah bisa intervensi untuk memberikan solusi yang strategis agar bisa problem-problem baik itu di bidang usaha ya maupun di bidang pariwisata dan sebagainya, istilahnya di sektor-sektor upaya peningkatan ekonomi di daerah ini itu harus memang semua komponen harus berkolaborasi sehingga pemerintah mengintervensi dalam rangka supaya dialah sentral bisa menseranai itu semua. Sehingga ke depan kita bisa menemukan satu konsep yang bisa menjadi jaminan untuk bisa menyelesaikan segala problematika di daerah ini. Nah, saya menghayal ke depan harus memang ada wadah khusus, ada bidang khusus yang kemudian membuka akses atau bahkan di situ ada pelayanan, misalnya pengaduan dari misalnya tadi ya di awal kita sudah bincangkan tuh Di bidang bagian hukum kayaknya bisa untuk itu kayaknya bisa juga ya kayak di bagian hukum untuk bisa membawahi itu gitu ya. Bisa saja ya sebenarnya ya. Untuk maksudnya dia bisa mengkolasi jadi semua kayak proses mediasi ketika ada problem antara debitur dan kreditur ya kan pengusaha dia bisa masuk pada ruang-ruang itu untuk melakukan mediasi. Orang sebenarnya orang butuh
kapal hukum yang strong sepertinya ya. Kira-kira. Karena tapi problem itu tuh, problem peraturan itu. Saya ingin ke depan ada semacam MOU antar pemerintah daerah dengan semua pihak perbankan di daerah ini, sehingga bisa diatur itu poin-poin yang menjadi komitmen bersama. Ya, itu. Jadi kalau saya pikirkan, rupanya dana tanggap darurat tuh hanya bencana dalam bentuk alam. Bisa saja itu kan dalam bentuk bencana baru itu kan bagi pengusaha, Pak. Sehingga Wih, gokil. di zaman Prabowo, iya kan begitu kan? Zaman Pak Prabowo sekarang kan dia melakukan pemutihan kan terhadap pedagang-pedagang yang kur itu ya. Dia melakukan pemutihan karena ada kesadaran itu bahwa bencana itu hanya alam, tapi ada bencana ekonomi Ya, kalau terasa yang memang di bawah terasa 1 M betul ya. kayaknya tuh. Pemutihan itu hanya di bawah 1 M. Ya, siapa tahu Pemda juga bisa mendorong ke sana kan. Daripada misalkan ada bagi-bagi segala macam, baiknya pos anggaran itu disiapkan saja sebagai darurat kemanusiaan ekonomi karena orang kredit itu kan banyak itu pedagang-pedagang kecil, bakso, ya kan itu kan kredit tuh. Kalau Ivan kan kayaknya Saya begini, Bu. karena kredit. Jadi begini, dia ini kan- menarik sekali, ini menarik sekali. Bagaimana? Jadi di titik ini saya punya sedikit pemahaman di mana ternyata dalam dunia usaha itu ada 2 masa. Di mana masa pertama itu pembangunan dan masa kedua itu pengembangan. Nah, dalam 8 tahun ini, di 2 tahun pertama itu pembangunan. Yang saya bangun itu bagaimana branding identity saya dan yang lain. Saya pernah berkesempatan kemarin bersama Kementerian Pertanahan membawa materi tentang reforma agraria, di mana orang memanfaatkan ruang-ruang ini untuk menjadi keran-keran ekonomi. Nah, ternyata seperti Bung Lik mungkin tadi pas buka, banyak sekali mungkin orang yang punya modal, tapi ternyata pas eksekusinya ini mereka habiskan waktu dan modalnya itu di konstruksi bangunannya. Iya, betul. Padahal kawan-kawan semua yang paling penting itu adalah konstruksi plan bisnisnya. Iya, Sehingga itu menjadi navigasinya orang. Iya, Nah, betul. saya punya masukan di sini untuk pemerintah, di mana berangkat dari 2 masa yang tadi, pemerintah mungkin bisa mengidentifikasi pelaku-pelaku usaha yang misal 1 tahun dengan regulasinya misal dengan ini orang mungkin bergeser dari pariwisata di UMKM misal karena untuk menopang ekonomi daerah. Nah, dia buat regulasi, dia berdasarkan identifikasi, kan ini coffee shop banyak yang menjamur nih. Tapi tidak jarang banyak yang muncul, banyak juga yang gugur. Itu hampir berbanding lurus. Karena tidak ada navigasinya. Ada beberapa coffee shop yang sudah bangun ininya tapi tidak pernah eksekusi. Nah, pemerintah bisa hadir memberikan edukasi. Mungkin dia bawa konten kreator dari luar atau dia bawa coaching bisnis, ada Tom MC misal, dia bawa ke sini. Nah, itu yang paling dibutuhkan untuk masuk pertama di ring usaha. Tapi ada yang urgent tuh, pengembangan. Pak. Sebentar, Pan. Sebelum masuk pengembangan, saya ini ada tadi terkait dengan misalkan karena tombak kredit itu kan dia membangun dulu tuh, Dia harus membangun dulu. belum pengembangan. Pada saat membangun itu kan kira-kira dia harus bayar kredit tuh. Iya, itu. Pengalaman ini ya kalau Ivan kan kayaknya sih dia anti riba jadi terhadap kredit kayaknya. Jadi Saya akan bekerja sama dengan Bapak pastinya. Enggak, maksudnya ada tidak pengalaman itu? Bagaimana tips bisa dibagikan ke mungkin pedagang-pedagang kecil yang dia kredit, dia baru bangun gerobak belum jadi, 1 bulan dia harus bayar kredit. Sementara dia belum masuk pemasukan modal itu. Bagaimana solusinya Jadi, itu? hidup ini masalah nih. Ketika orang memutuskan untuk berusaha itu tambah masalah. Jadi bagaimana orang memulai ini, orang urai dulu masalah-masalah yang ini nih. Kalau berbicara soal modal, kreativitas itu modal, dengkul pun modal. Ada kalimat dari siapa? Bukan Bosmed, siapa lagi namanya nih? Pengusaha yang selalu pakai celana pendek, Oh, ya, telur. almarhum ya. Bob Sadino. Sadino. Bob Sadino dia bilang, kalau bicara modal, kira-kira mata itu modal kata ada, otak itu modal kata ada. Nah itu dia. Sehingga misal ada sekarang ini kan di era digital, orang bisa offline. Tapi begini, Van. Maksudnya modal. Ivan tidak bisa mengcopy paste Ivan langsung ke orang lain kan terbisa tuh, Van. Betul. Jadi coba kalau misalkan orang membayangkan nih, karena di luar sana itu ada pedagang bakso, ada pedagang-pedagang yang mungkin tersama Ivan atau tersama Iki, tersama yang lain, ya bisa mengakselerasi itu dengan modal kemampuan kreativitas dengan iklim yang pas tepat. Nah, pertanyaan saya itu sebenarnya
bagaimana ya? Saya tuh bayangkan tuh Pak Sek, Pak Dir, kira-kira kalau kita nih termodal dan kita punya jiwa berdagang, kita berkredit, kita bangun ini nih, karena yang belum terbangun, kan kita setiap bulan harus bayar. DP solusi bagaimana? Tips-tips. Tips-tipsnya. Yo. Tipsnya di kesadaran sebenarnya, di kesadaran ini gimana? Oke. Saya ini kuat berjual, tapi apa kira-kira modal pertama untuk berusaha itu bisa berjual, bisa bercerita. Oke, Itu bisa. modal paling pertama. Oke. Dia terus terang sama dirinya, kan tidak mungkin dia suka bakso, dia misal pedagang bakso ini. Kenapa dia bisa berdagang? Kenapa dia punya keinginan untuk bisa berdagang bakso? Pertama, karena dia punya modal tadi, dia bisa bikin bakso. Bikin bakso. Jangan kemudian orang mau bikin kopi atau bikin bakso tapi tak ada. Jadi modal utamanya orang research dulu. Jangan orang berusaha itu karena apa namanya hype. Misal banyak kan anak muda ini ingin dibilang entrepreneur, dibilang owner. Iya, betul. Yang betul. hype saat ini coffee shop, semua orang berbondong-bondong coffee shop. Pak, kalau orang bicara masalah coffee shop ini, dia berbicara dari hulu ke hilir. Iya, betul. Dari petaninya, pasca panen sampai ke baristanya. Nah, yang paling penting sebelum eksekusi itu adalah kemampuan. Sebenarnya kalau masalah modal, kalau saya saran kawan-kawan semuanya, kalau kawan-kawan ingin berwirausaha atau terjun di bidang usaha ini, yang paling penting itu bagaimana menggali pemahaman tentang, kalau orang bicara usaha ini, tentang bagaimana itu stok omni. Banyak teori-teori di dalam badan. Saya pikir di era digital saat ini, untuk akses informasi itu, untuk coaching-coaching itu banyak sekali. Tapi lebih sadap dan lebih kuat ketika pemerintah hadir di situ. Dia bottom MC, misal dia bawa siapa untuk coaching-coaching. Jadi caranya kita buat marketplace secara transparan, itu bisa atau souvenir. Kan prinsip ekonomi itu, prinsip pasar ini, pasar itu, potensi pasar itu berbanding lurus dengan keramaian. Melalui dinas pariwisata buat event, misal event kebudayaan tadi itu, dengan datangnya banyak pengunjung, itu banyak yang bacukur dong. Banyak juga yang datang. Saya bisa mungkin kasih masuk, misal kalau mau pergi ke Widi, saya punya vitamin rambut ini untuk bisa menunjang performalitas ketika mancing. Bisa. Karena itu bisa jadi bisa kolaborasi di situ. Bayangkan saja Bung, 20% anggaran makan minum itu disubsidi diakses oleh beberapa UMKM ya. Itu sangat menopang sekali. Dan Anggaran makan minum saja penataan UMKM-nya juga harus baik tuh sepertinya, karena orang problem kan juga itu tuh. Kan ya ini sekaligus bisa otokritik juga sebenarnya, kan Tompi UMKM milenial di atas tuh. Tapi kan itu memang butuh treatment yang baik tuh. Sepertinya kan terahannya betul harus pemerintah daerah. Tapi tentu untuk orang kolaborasinya kan secara keseluruhan nih. Orang-orang yang jenis-jenis kayak event kan penting untuk menularkan ke yang lain, kan begitu. Jadi kan secara melulu harus pemerintah daerah, betul. Oke, itu kalau pemerintah daerah itu kewajiban. Kewajiban itu wajib hukumnya tuh, dalam peraturan perundangan tuh wajib. Kesejahteraan masyarakat tuh wajib dalam IPN tuh. Kan? Indikatornya wajib. Cuman ada kewajiban yang sifatnya sunnah. Mungkin Ustadz ya? Kira-kira begitu. Itu kayak orang-orang yang kayak antum, Van. Kayak ente ini kan punya kewajiban secara walaupun ini, tapi punya kewajiban untuk mengedukasi, membantu. Apalagi misalkan ada teman-teman komunitas, bisa sharing dengan Iki bagaimana Cap Fund itu bagaimana untuk bisa mengakselerasi orang camping, tentang pariwisata dan seterusnya. Terus apa lagi diving. Terus ada teman-teman yang lain kan event juga bisa sesekali workshop bersama teman-teman komunitas. Sudah nanti komunikasi sek pariwisata. Bisa. Jangan sampai saya lupa nih, jangan sampai saya lupa. Ini komunikasi sek pariwisata bisa mendorong itu begitu ya. Jadi ente juga punya peran paling tidak tuh kan. Jadi jangan cuma tembak Kadara terus di Tugu Pala, tapi kan kalau lagi di Tomori lagi kalau di Jalan Baru itu kan penting juga. Jadi bisa saling memberikan masukan. Karena memang kerap kali individu-individu yang kreatif itu kan fungsi utamanya adalah menularkan. Kayak gimana? Ya betul. Jadi ya bisa didesain misalnya workshop atau apapun untuk membantu teman-teman pedagang yang lain. Sampai kompetitor tambah banyak. Ada. Siapapun banyak juga kawan-kawan yang mau memulai usaha itu selalu datang juga bilang, usaha apa yang bagus? Saya mau usaha bagus. Yang penting tong paham dan tong mau jalan. Tapi penting, maaf ini Pak Dir, Pak Sek, sabar. Saya nih kayaknya masih menarik dengan Ivan ini kan. Penting atau tidak kompetitor itu dalam pedagang? Penting sekali ya? kompetitor. Kompetitor itu penting. Kenapa penting? Dia bisa membuat standar. Oke. Dia bisa jadi, karena ada komputer jadi orang punya standar.
Contohnya saja ini, misal pedagang-pedagang kaki lima. Saya tuh ingin sekali kalau ada Indomaret sebenarnya di sini. Walaupun banyak sekali yang bilang itu bakalan mematikan. Tidak mematikan. Ketika ada standar, itu bisa, orang bisa justru bisa lebih ini. Misalkan dari barber, sekarang kan banyak orang yang bilang mau buka barber juga dan banyak bertumbuh tuh. Bertumbuh, alhamdulillah, jasa potong rambut yang tidak bukan Oh iya, semua mulai bukan, banyak ini sudah ada banyak, yang sudah di banyak. situ juga di mana? Di KIP samping itu kan ada juga itu ada. Itu ada kebetulan banyak teman. barber-barber yang kayak lampu merah di perhubungan juga kan ada tuh. Iya. Barber. Artinya Kompetitor penting. mulai banyak dan Cuma kayaknya yang paling penting, Bang, orang butuh wadah yang punya legitimasi. Misal kayak begini, beberapa hal yang paling saya rasakan ini kan sebenarnya, kayak saya kan selain industri jasa, saya main di coffee shop juga. Stok opening itu ampun susah sekali. stok kopi. Stok kopi itu, stok opening itu susah sekali. Walaupun tadi saya bilang, bicara industri kopi ini kan dia dari hulu ke hilir. Saya stok misal kopi Mandailing, yang di roasting di Ternate misal. Cuman biaya buruh nih kadang dia apakah bisa diintervensi katanya tuh, biaya buruh tuh kadang fluktuatif sekali dan brutal. Nah, persis di Brutal situ sekali. sebenarnya saya ingin dengar. Ini kan selain sektor pariwisata kan lama di birokrasi nih. Orang ingin tahu secara sebenarnya bagaimana sih sebenarnya cara berpikir birokrasi itu sebenarnya. Ini kan ada pandangan kayak kemarin Pak Basa bilang memang cara berpikir birokrasi dan swasta dia punya cara berpikir yang berbeda. Tapi kan orang sebenarnya disambungkan dengan perkembangan lajunya informasi dan teknologi kan disambungkan sebetulnya. Bung, Bagaimana inovasi itu bisa memangkas meja-meja yang awalnya birokrasinya terlalu banyak dengan adanya informasi dan teknologi, adanya digitalisasi, itu kan terpangkas tuh. Tapi pertanyaan saya sebenarnya secara konvensional tuh birokrasi berpikir bagaimana sih? Kira-kira itu cara berpikir itu yang tentanya tuh. Kira-kira bagaimana santuy sih? sekali podcast ini ya. Santuy sekali. Iya kan kayak even cara-cara curhatan tuh. Ya, jadi itu saya bukan kalau bisa saya jawab sebenarnya di birokrasi sebenarnya kalau secara konvensional kita ini tetap berkesesuaian sih sebenarnya, standarnya berkesesuaian. Mana RPJMN secara nasional, rencana program jangka menengahnya daerah, kemudian disesuaikan dengan masing-masing OPD, turunannya sampai di Renstra dan LKPD. Nah ini yang memang apa namanya kita kalau umpama dari sisi strategi, memang kalau saya secara pribadi memang agak sedikit out of the box sebenarnya. Artinya kita coba untuk bagaimana mempercepat kalau bicara akselerasi sesuai tema kita. Paling tidak itu hal-hal yang memang betul-betul dia punya birokrasinya terlalu panjang, kita usahakan dia cepat begitu, dia cepat karena kita juga harus merespon. Saya sangat tertarik terkait dengan tadi itu bagaimana kita menciptakan iklim sebenarnya, menciptakan iklim yang memang betul-betul selain pariwisata sendiri, kemudian ekonomi kreatif. Intinya memang kita harus melihat potensi sebenarnya. Standarnya potensi sebenarnya tadi Bung Ongki sampaikan terkait dengan potensi. Kita punya nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai keadatan yang begitu kuat sebenarnya di Halmahera Selatan. Ini kalau umpama kita coba untuk kembangkan dia dan menjadi tema sentral ketika membangun ekosistem ekonomi kreatif dengan pendekatan-pendekatan nilai-nilai keluhuran, itu sangat luar biasa sebenarnya. Memang betul apa yang disampaikan Bung Ongki di Kementerian Pariwisata memang sementara. Kalau dulunya itu lebih condong kepada wisata pantai, wisata panorama dan sebagainya. Sekarang sudah berkembang semakin kuat itu terkait dengan pariwisata yang arahnya kepada pembangunan desa wisata. Arahnya kepada pendekatan kebudayaan. Orang di Bali sekarang itu sudah 50%. Orang lebih sekarang yang di urusan masuk ke desa-desa wisata itu malah yang berjuis. Turisme yang punya modal yang besar, punya Tantangannya kan bakalan jadi dan itu sebenarnya peluang juga. Di sini punya potensi besar. Saya ambil contoh kecil saja. Yang tadi terkait Nusara. Nusara itu ada desa penunjang. ya betul. Indomut, Awang Gua, kemudian Tanjung Obit, Bajo. 4 desa itu punya potensi. Apa gitu? Umpama dari sisi di Indomut, dari sisi kebudayaan kuat, ada basilat di situ dan sebagainya. Kita combine dia untuk menjadi atraksi di Nusara. Kita combine ini secara spesifik, kita keluar dari secara sebenarnya ini yang terus saya coba untuk berpikir terkait dengan bagaimana kita membangun peta jalan pembangunan pariwisata secara utuh ke depan. Ekonomi jadi Rantai ekonomi dia bisa berkembang di situ. Ada makanan-makanan khas yang di Indomut
Nanti spesifikasi nanti kita lihat terkait dengan potensi masing-masing desa. Umpama untuk orang makan di Nusara umpama, makan ikan itu bisa supplier dari Bajo. Berarti Bajo dari sektor perikanan itu masuk untuk bagaimana menciptakan budidaya perikanannya terkait dengan mungkin ikan gorokba atau apa sebagainya di situ untuk nanti penopang masuk ke kebutuhan di Nusara. Itu yang kalau umpama dari sisi yang satu itu saja umpama. Ini yang ke depan yang harus memang kita masih butuh banyak masukan, Bang Lik. Karena memang pariwisata ini baru sekitar 3 tahun setelah pemisahan dari Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga, kita baru sekitar 3 tahunnya, 2021 lah sekitar. Ini yang kita sementara untuk mencoba untuk bagaimana menciptakan iklim pariwisata yang memang betul-betul. Makanya itu yang tadi saya bilang kita harus fokus. Luar biasa banyak potensi pariwisatanya, pulau kurang lebih 300 lebih yang punya potensi masing-masing. Tapi kalau kita fokus umpama yang tadi saya bilang terkait umpama 5 kita fokus dulu. Habis itu kalau ini karena ada 2 indikator, ini saya bisa indikator lagi. Keberhasilan pariwisata, promosi pariwisata bisa berjalan itu hanya 2 indikator sebenarnya. Memang ada beberapa indikator, tapi yang paling utama di Halmahera Selatan itu 2. Orang datang berkunjung dan orang ingin menanam investasi. Itu 2 indikator itu yang harus terang. Ini kalau kita fokus pertama di 5 destinasi ini kita bisa, kalau ini berhasil, orang datang, pengunjung datang, kemudian investasi masuk, kita bisa roadmap lagi yang lain. Mungkin ke wilayah Mandioli, kita peta lagi di sana. Supaya jabaran potensi pariwisata itu memang betul-betul kita concern, umpama dalam 5 tahun ke depan atau kita fokus di 5 destinasi. Berikut lagi kita fokus 5 destinasi. Kita fokus lagi yang mana. Setelah itu baru di situ berkembang secara itu dari desa wisata, masyarakat diberdayakan dengan segala potensinya, potensi Jadi memang adat. pembangunan wisatanya dia mesti bertahap dan terfokus pada prioritas destinasi tertentu ya. Jadi kita peta dia satu-satu. Kalau secara utuh dia kita bergerak, susah sekali. Karena memang begitu besar. Ada 200 sekian desa misalkan dan di antara ke semua desa itu wah, banyak sekali tempat wisata di dalamnya begitu. Ya, salah satu contoh saja, Bang Lik. Ketika penataan kawasan pantai, kita sudah harus berpikir, teman-teman komunitas sudah harus berpikir, pemerintah daerah berpikir untuk membangun sarana untuk di tepi pantai. Bagaimana teman-teman komunitas itu mempromosikan dengan jalan mereka masing-masing, dengan kapasitas mereka masing-masing. Ketika itu dia jadi umpama, itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita membangun pariwisata yang memang berkelanjutan. Ketika umpama pemerintah daerah dengan sudah berupaya untuk membangun sana, berarti secara tidak langsung pariwisata ini, ketika saya ibaratkan sebagai anatomi manusia itu, membangun wajah kotanya. Kota sudah dibangun, wajah kota sudah dibangun, kita dinas pariwisata memoles pakaiannya, membungkus pakaian yang cantik-cantik. Berarti apa? Promosi di situ. Terkait dengan potensi-potensinya di situ, kita membungkus dia secara utuh. Makanya udah jadi secara utuh secara anatomi tubuh manusia. Karena ibarat perempuan cantik lah. Baik, itu luar biasa sekali ya. Dari segala macam itu kan tentu tuh butuh regulasi yang ini Pak Dir, Pasek Dinas Pariwisata ini butuh regulasi. Butuh supporting Bupati. Ya karena apapun yang disampaikan sekencang apapun, tapi kalau Bupati ke kiri kan nggak bisa. Tapi saya yakin Bupati ini muda dan sangat bisa. Yang pasti apa yang perlu diusulkan bagi kabak hukum untuk memulai regulasi yang sudah disampaikan begitu ya. Tadi ada poin yang saya tertarik sekali tadi ya, disinggung soal desa wisata dan sebagainya. Memang 249 desa ya, itu menjadi tugas pemerintah daerah sebagai kedudukannya sebagai pembina. Nah ini desa tidak bisa dilepas begitu saja untuk dia berkreasi, berinovasi dan sebagainya tanpa disiapkan sebuah panduan yang matang oleh pemerintah daerah. Nah ini saya pengen ke depan harus ada produk-produk yang memang menjadi panduan bagi seluruh desa, seluruh pemerintah desa. Dan kita tahu bahwa pemerintah itu eksekutor sistem, sehingga bagaimana supaya tidak membuat
pemerintah desa tidak kaku. Agar dia tidak kaku, ya harus ada petunjuk yang terang gitu, yang Ada jelas. peraturan kepala daerah Kepala daerah yang mengatur paling terkait dengan maksimal perda lah ya. ya maksimal terkait perda. terkait itu ya. Karena lo butuh itu di bawah seperti Betul, itu sangat dibutuhkan. Kadang kan mereka bingung tuh, ini saya takut dengan konsekuensi hukum ketika diingatkan kalau saya tidak terukur, saya tindakan pemerintah desa yang tidak terukur dari sisi kepastian hukum, ya sudah kemanfaatan baru ini bermanfaat nih, tetapi dari sisi kepastian hukum kadang dia kaku dengan itu. Nah maka harus ada pemerintah dari sebagai pembina harus menyiapkan sebuah konsep, sebuah panduan yang jelas bagi seluruh pemerintah desa di 249 desa ini. Harus ada panduan yang konkret gitu untuk bisa dipedomani. Selain itu juga harus ada penyuluhan, sosialisasi, dan itu pemerintah daerah sudah harus memfasilitasi itu terhadap seluruh pemerintah desa. Nah ini kedepannya seperti itu. pentingnya payung hukum itu Kodir harus diingatkan berulang-ulang karena praktisi dan direktur LBH Justice Maluku Utara, Pak. Ini memang perlu harus diulang-ulang untuk diingatkan karena kalau Pasek ini kan corong saja, ya kan? Tapi kalau Padir ini bukan corong, ya kan? Beliau ini kan berbicara bisa mempengaruhi hasil kalau bahasa MK begitu ya. Itu bahasa itu saja. Kira-kira. Jadi, oke. Terima kasih Pasek, Padir, Van, cukup torang memang luar biasa sekali, torang pe candaan dan berbagi begitu ya di podcast sore hari ini luar biasa. Semoga memberi manfaat. Ada masukan tadi Bang? Oh, masukan. Ada masukan. Bisa masukkan di belakang frame, boleh? Boleh. Karena memang timekeeper so closing, Pak Ivan. Jadi, Ivan bisa sabar-sabar ini. Timekeeper, nanti, apa alasan Anda untuk closing ini sebenarnya? nanti Bapak Tikamal fasilitasi kalau gitu. Ini penting sekali, Bung. Penting sekali, Bung. Penting Jadi, sekali. apa? Boleh tertulis saja? Boleh. Terkait pariwisata. Pariwisata apa? Terakhir. Terakhir sekali. Kan mereka sudah closing. Saya belum nih, Bung. Saya belum. Saya belum. Menarik sekali tadi sebenarnya tentang bagaimana ini kan soal orang buka tadi kan soal peran dan akses. Soal pariwisata saya punya masukan juga terkait selain dari tadi dengan UMKM tadi ya. Nah, ini untuk pariwisata. Sebenarnya orang pelaku usaha ini ketika mau ke tempat-tempat wisata sana, orang mau branding sebenarnya aksesnya mahal sekali. Aksesnya mahal sekali. Orang bisa saja branding ketika misal mungkin disediakan 10 speed yang disubsidi. Saya pikir itu saja dia tantangan. Hanya itu saja mungkin. Sebenarnya kan termahal kan hampir setiap dinas punya speedboat. Kalau itu digunakan memang untuk akses ke sana orang. Ya kan wajib. Kan ini kan pembangunan ekonomi kan bukan hanya satu orang, dua orang atau satu dinas dua dinas. Kan bisa itu dimanfaatkan kalau alasan kan persoalan daerah ini kan cuma satu saja, SPPD begitu. Contohnya Bang? Kan itu saja masalahnya tuh. Abang contohnya, Ya kan? saya barber, saya bagus apapun saya desain, saya profesional apapun saya jalankan, tapi kalau DP tanpa ada di sana, artinya aksesnya tak ada orang yang datang. Ya, betul. Sekali, betul. sederhana itu sebenarnya. Ya, Tapi ketika akses sana, ketika mau cukur di G-Fence Barber yang punya profesionalitas, tapi ada subsidi juga untuk ke sana itu gampang, ini bisa naik transportasi yang memang murah. Artinya pasti datang. pentingnya akses. Ya. Akses. Ya, jadi memang Ivan kan luar biasa tempatnya. Pemerintah daerah suka kasih akses memang di tengah kota, terus di laut ada zero point sampai ke atas tuh kan memang aksesnya luar biasa. Ivan ketemu kan akses luar biasa begitu. Kebetulan tempatnya strategis kan gitu, kira begitu. Jadi luar biasa sekali Torun podcast sore hari ini memang terima kasih Pasek, Padir. Ivan lupa. Keseruan ini dibangun oleh pos. Jadi memang terima kasih sekali datang luar biasa memang ini podcast Hal Selores Club orang bicara banyak hal telah memberikan penjelasan ini cuma sekedar sharing dan berbagi pengalaman kira-kira semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi masyarakat Bismillah Halmahera Selatan. Sekian saya Maulana Patrasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.